Nggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, nggak mungkin. Baik, kita lanjutkan. Mas Tulus, Pak Presiden tadi mengatakan nggak mungkin nggak naik. Jadi cepat atau lambat pasti keputusannya naik. Cuman kapan diumumkan dan bagaimana hitung-hitungannya. Kita tarik soal keadilan sosial. Kita tarik soal komunikasi politiknya. Jadi harus gimana untuk kenaikan yang kali ini supaya masyarakat tidak resah. Ya, pertama sebenarnya bukan hanya keadilan sosial ya, tetapi ini juga keadilan normatif karena di dalam undang-undang tentang energi itu disebutkan bahwa masyarakat memang masih boleh atau berhak atas subsidi energi. Itu tegas tekstual disebutkan di situ. Nah, BBM kan bagian dari subsidi energi. Cuma kemudian di situ disebutkan siapa yang berhak mendapatkan subsidi energi adalah masyarakat tidak mampu. Jadi kalau kita konsisten dengan terminologi subsidi energi atau subsidi BBM adalah masyarakat tidak mampu, bukan masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi khususnya roda 4 misalnya. Nah, inilah yang sebenarnya terminologinya harus clear. Yang disebut masyarakat tidak mampu itu siapa? Nah, kalau menurut keterangan Kemensos, harusnya masyarakat tidak mampu kan hanya 26 juta orang yang dikategorikan miskin. Tetapi ini kan kemudian menjadi inkonsistensi dalam implementasi kebijakan terkait dengan subsidi BBM ini. Sehingga memang sebenarnya harus tegas dalam konteks normatif tadi dan juga keadilan sosial ekonomi. Bahkan kalau saya juga ini subsidi BBM ini merupakan kebijakan yang tidak adil secara ekologis. Mengapa? Karena BBM itu kan produk yang berkontribusi terhadap jejak karbon footprint yang sangat tinggi, apalagi kualitas BBM-nya masih kurang baik. Tetapi kenapa diberikan subsidi? Kenapa diberikan insentif? Nah, sesuatu yang menimbulkan dampak negatif harusnya diberikan disinsentif. Kenapa bukan ini malah disupport? Ya, dan apalagi kan Pak Jokowi sudah menandatangani Paris Protokol dan segala macam sudah diratifikasi. Nah, mestinya adalah kebijakannya mendukung untuk pengurangan produk yang berkontribusi terhadap. Nah, jadi harusnya gimana kalau kemudian tadi mendengar penjelasannya ya, subsidinya Mas Tulus? harusnya kepada transportasi publik jauh dekat 5.000 gitu misalnya. Jadi masyarakat tetap bisa beraktivitas. Makanya, jadi tidak ke personal, tidak ke per individu atau per rumah tangga. Karena subsidi yang ke barang itu apapun pasti akan melenceng. Ya, sehingga memang harus ditargeted, bukan non-targeted. Nah, subsidi BBM ini kan non-targeted. Jadi orang yang semakin kaya justru semakin banyak menikmati subsidi BBM dan semakin miskin semakin tidak menikmati subsidi BBM itu. Sehingga ini tidak adil tadi. Makanya dari data itu yang orang yang termiskin hanya menikmati 0,5% dari subsidi BBM. Penikmat terbesarnya tetap jadi kalangan yang mampu. Ya tentu saja yang mempunyai kendaraan roda 4 dan roda 4 itu yang khususnya pribadi itu menyerap 70% dari subsidi BBM. Oke. Tapi gini juga, Vi. Masalahnya kan kita ini masih terkena side effect pandemi. Ya. Jadi sendi-sendi kehidupan masyarakat kita ini masih berantakan. Masih bangkrut lah ini ya, rakyat kita ini masih bangkrut. Jadi kalaupun ada kenaikan BBM, saya menyarankan ya jangan sampai di atas 30%. Kalau sampai di atas 30% berarti kan inflasi kita 7%-an. Nah, kalau di atas 7% berantakan semua, jadi pertumbuhan ekonomi nggak berjalan, harga-harga nggak stabil. Nah, yang akan yang akan menjerit juga rakyat kecil kan? Nah, rakyat banyak nih kan akan menjerit gitu karena seluruh harga-harga pasti akan naik. Akan terdampak. Nah, itu yang harus dijaga oleh pemerintah selain juga menyiapkan subsidi langsung kepada masyarakat miskin tadi yang tadi Tulus bilang tadi harus mendapatkan perlindungan sosial tadi gitu. Nah, ini yang pemerintah harus benar-benar tegas di sini. Ya, harga naik ini juga perlu diingat. Tadi bukan kemudian karena ada orang yang bermain psikologis. Kita perlu tahu, tanpa kita sadari gara-gara pakai bahan bakar yang masih fosil ini kerusakan alam terjadi yang kemudian mengakibatkan mau ada tidak naiknya subsidi BBM karena misalnya hujan terus, banjir terus. Bayangkan saja di bulan yang harusnya musim panas itu hujan terus. Akhirnya apa? Panen tidak berhasil. Yang kemudian ujungnya apa? Rakyat kemudian menjadi susah lagi. Jadi hati-hati dengan menerjemahkan bahwa oh BBM belum naik kemudian harga jadi naik. Tunggu dulu, kita lupa. Gara-gara kita masih terus menggunakan bahan fosil yang seperti ini justru merusak lingkungan. Dan yang kedua, 12 juta orang dicatat minimal per tahun meninggal gara-gara penyakit alam ini karena udah nggak sehat.
sehat gara-gara pakai BBM yang fosil tadi. Jadi dampaknya luar biasa, kesehatan makin rusak, panen nggak bisa karena gara-gara kerusakan alam yang untuk memperbaikinya butuh waktu. Minimal cepat-cepat deh dinaikin subsidinya, dikurangi subsidinya agar Naikin kemudian harganya. kita mengurangi penggunaan BBM fosil. Oke. Ada komentar lebih jauh? Mbak Isa silakan. Ya, mungkin saya menambahkan ya dari Ibu Irma bahwa memang kita sekarang memang pandemi belum selesai nih. Ya. Kita baru pulih gitu ya. Dikhawatirkan tadi Pak Tulus bilang bahwa ada 26 orang juta yang miskin. Nah, cuman yang dampak inflasi ini gak cuma orang miskin itu, orang yang rentan miskin. Jadi dia masih menengah tapi dia bisa jatuh ke kemiskinan kalau harga-harga naik. Karena misalnya income-nya dia tetap tuh ya sedikit. Tapi harga-harga udah naik misalnya di atas 7% seperti Jadi Ibu bilang. nggak affordable untuk Iya, membeli kebutuhan pokok. dengan harga naik sekarang semakin tinggi, dia nggak bisa beli lagi gitu. Iya, Dia nggak terjangkau. jatuh ke kemiskinan. Bagaimana dengan kelas menengah? Ini menarik. Kelas menengah juga seakan-akan kondisinya terjepit. Kadang kemudian dirasakan kamu sudah punya kendaraan. Dianggap bahwa kamu tidak miskin. Tapi di satu sisi kondisi perekonomian rumah tangganya juga tidak bisa dikatakan aman dan gemilang. Ada catatan nggak soal kelas menengah yang akhirnya juga menjadi kelas yang terjepit ketika antara ini harus naik atau tidak? Iya, memang ini sebuah dilema yang memang jadinya pemerintah kan tarik ulur gitu ya. Nah, tetapi harus catatan tadi keadilan sosial lagi balik. Kalau kita misalnya memberikan sampai 200% kan ya subsidi itu naik ya. Tetapi itu tidak dialokasikan terhadap pengeluaran yang produktif gitu. Hanya subsidi. Misalnya produktif ini dalam hal misalnya tadi memberikan pembangunan sekolah, layanan kesehatan yang baik, kemudian memberikan infrastruktur untuk pembangunan yang lebih baik gitu ya, tinggi gitu. Dan ini perlu catatan yang baik, yang penting adalah tadi Ibu Irma bilang BLT itu harus disiapkan dengan baik. Dengan gitu. baik. Bantalan-bantalan itu yang kemudian juga menjadi bantalan supaya tidak ada gejolak atau gelombang dari masyarakat yang bereaksi negatif terhadap keputusan ini. Nah, oke, saya mau tanya lebih jauh, adakah kemudian yang ingin membahas soal kan naiknya estimasinya, kalau nggak salah sempat di DPR kan naiknya sampai 10.000 aja, masih juga jauh kok dari harga yang harusnya, tapi kok udah segini besar pembahasannya, kekhawatirannya gitu. Soal bahwa bagaimana dengan kalangan menengah yang punya mobil, kan mereka juga perlu dibantu nanti jadi miskin. Sekarang begini, hati-hati dengan fakta sosial. Banyak orang yang kemudian membeli mobil bukan karena memang membutuhkan, bukan karena kemudian tidak ada kendaraan umum, tapi lebih kepada, kalau istilah saya bukan gaya hidup, tapi hidup yang gaya. Karena rumah nggak punya, tapi rumah masih ngontrak, tapi memilih mobil bagus. Nah, ini kita perlu hati-hati betul. Seberapa gitu. banyak itu kemudian? Itu memang perlu dilakukan riset yang catatannya? lebih mendalam. Tapi artinya begini, kalau kemudian subsidi ini dicabut, tapi tadi fasilitas publik, transportasi publik, lalu tadi BLT yang disampaikan beliau itu kemudian diberikan bantalannya, saya kok optimis ya, ini gejolaknya tidak akan terlalu besar. Ya, tidak akan terlalu besar, dan akhirnya masyarakat akan masukin lagi pola baru bahwa ya sudah, kita rame-rame saja menggunakan fasilitas dari negara. Siap. Gini ya. Gejolak tidak akan besar kalau strategi pemerintah dalam menanggulangi ya, mengantisipasi ini bagus. BLT-nya harus jelas ya, siapa penerimanya, BLT-nya harus. Tapi kita tahu bahwa BLT juga datanya masih acak-adul, jadi nggak jelas. Ya, Oke, apalagi itu juga yang menjadi masalah kan, itu juga menjadi masalah. Tapi setidaknya dengan adanya BLT, rakyat-rakyat kecil yang tadinya juga terdampak itu juga akan terbantu. Nah, yang kedua, strategi untuk menahan bagaimana harga bahan-bahan pokok ini tidak naik, harus ada regulasi juga dari pemerintah. Ya, bahwa telur, cabai, segala macam yang dibutuhkan oleh rumah tangga ini juga nggak boleh naik gila-gilaan, dan itu juga harus betul-betul menjadi strategi pemerintah agar masyarakat tidak menderita. Side effect pandemi ini belum selesai gitu. Betul. Jadi nggak boleh juga pemerintah kemudian mengambil sikap gitu ya, yang kemudian akan membuat kegaduhan baru. Karena apa? Karena rakyat kita masih belum pulih kondisi ekonominya. Kalau naik lebih dari 30%, saya yakin pasti gaduh. Jadi tapi kalau angkanya berapa? Mungkin nggak banyak orang yang mampu 30%. Angkanya estimasinya berapa ya, sih? sekitar kalau masih di bawah 10.000 ya. Angka psikologisnya masih aman? Maksimal 10.000 lah ya, maksimal 10.000. Kalau di atas 10.000 saya kira pasti gaduh. Tapi kalau di bawah 10.000 saya kira masih bisa aman. Masih bisa diterima? Masih bisa diterima. Memang itu harus ada riset ya, di luar soal politik atau apa. Kalau dalam konteks masyarakat kan ada yang namanya
kemampuan membayar, ya ability to pay. Nah, oleh karena itu ketika ini akan diambil, mestinya pemerintah sudah punya data berapa kemampuan bayar masyarakat, ability to pay-nya ketika akan diambil satu kebijakan harga yang ada atau yang baru. Sehingga nanti ketika ditetapkan persentase yang diambil memang tidak terlalu memukul daya beli. Nah, itulah mestinya punya data untuk itu. Kalau mempertimbangkan aspek biaya pokok ya memang mestinya adalah harganya 15.500, ini kata pemerintah. Iya. Nah, tetapi apakah itu akan betul-betul diterapkan dengan seharga itu atau masih ada ring subsidi yang diberikan? Nah, kalau diwacanakan selama ini kan masih ada yang antara diberikan, 10.000 kan, 10.000 kan berarti masih ada subsidi. Betul. Artinya pemerintah masih cukup baik memberikan subsidi yang sekitar 3.500, bahkan Pertamax juga masih disubsidi. Ya. Pertamax saja yang kemudian dikatakan dikonsumsi oleh kaum yang lebih mampu masih disubsidi oleh pemerintah. Jadi kan Devi bilang ini pemerintahnya sayang banget loh masyarakat. Nah, makanya tadi ketika ada orang migrasi dari Pertamax ke bawah, itu secara sosiologis juga absah. Karena apa? Disparitasnya terlalu tinggi. Ya, karena Pertamax 12.500, kemudian Pertalite cuma 7.650, sehingga wajar kalau kemudian fenomenanya turun gitu. Nah, ini makanya harus diperkecil disparitas harga itu sehingga migration juga semakin kecil. Oke, baik. Kita harus jeda. Ada kemudian untuk mengkhawatirkan, yang salah satu dikhawatirkan adalah soal inflasi. Salah satu strateginya, ayo ibu-ibu tanam bawang cabai sendiri di rumah. Apakah kemudian hanya sekedar itu saja solusinya? Kita akan bahas lebih jauh apa yang juga bisa dilakukan swadaya oleh masyarakat untuk menjaga ketahanan rumah tangga perekonomian mereka. Tetaplah bersama kami.